warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apa kabar? Ketemu lagi sama saya. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya di matematika ini. Sekarang saya mau bahas tentang cara merasionalkan bilangan bentuk akar tapi dia bentuknya pecahan. Nah, kalau kemarin kan hanya dalam bentuk bilangan bulat bersusun biasa. Nah, sekarang bagaimana cara merasionalkan bilangan bentuk akar tapi dalam bentuk pecahan. Oke, perhatikan ya. Nah, untuk merasionalkan pecahan dalam bentuk akar, kamu bisa lakukan dengan cara mengalihkan pecahan tersebut dengan bentuk akar atau akar sekawan. Maksudnya akar sekawan itu adalah dengan akar yang sama, tapi kamu lihat pada penyebutnya saja. Tidak harus dengan pembilang, tapi hanya penyebutnya saja yang kamu lihat. Nah, contohnya, saya langsung ke contoh soal, biar kamu lebih paham lagi ya. Sederhanakan bentuk akar berikut. Yang pertama, yang A, 2 per akar 3. Ini bentuknya pecahan. Kalau kamu perhatikan, 2 per akar 3 penyebutnya dalam bentuk akar, pembilangnya dalam bentuk bilangan bulat. Tadi saya bilang kamu kalikan dengan bentuk akar sekawan. Akar sekawan cukup lihat penyebutnya saja. Yang A, 2 per akar 3. Di sini penyebutnya sama dengan akar 3. Nah, kamu kalikan dengan akar yang sama, yaitu akar 3. Kalau kita rasionalkan menjadi 2 per akar 3 dikali penyebut per penyebut. Ya, penyebut per penyebut yaitu akar 3 per akar 3. Tuh ya, sampai sini. Kemudian setelah itu kamu kalikan. 2 dikali akar 3 sama dengan 2 akar 3 per akar 3 dikali akar 3 sama dengan akar 9. Sama dengan 2 akar 3 per akar 9 sama dengan 3. Kamu pisahin deh, jadi 2 per 3 akar 3. Jadi bilangan rasional dari 2 per akar 3 sama dengan 2 per 3 akar 3. Oke. Ini masih satu bilangan, satu suku ya. Gimana kalau yang 2 suku? Seperti yang B contohnya. Akar 2 per akar 3 dikurang 1. Yang penyebutnya memiliki 2 suku. Yang pertama akar 3 dan yang kedua negatif 1. Bagaimana cara merasionalkannya? Sama. Dikali dengan penyebut per penyebut atau dengan akar sekawan dengan angka yang sama. Nah, karena dia di sini memiliki 2 suku, terus ada tanda di sini adalah negatif, nanti kamu kalikan dengan tanda kebalikannya. Negatif kebalikan dari positif. Berarti cara merasionalkannya adalah akar 2 per akar 3 dikurang 1 dikali akar 3, karena dia negatif kita kalikan dengan kebalikannya menjadi positif 1 per akar 3 plus 1 juga sama. Jadi dengan sekawan ya, angka yang sama atau penyebut yang sama kamu kalikan. Sama dengan, nah kalau yang ini artinya yang atas kali atas, bawah kali bawah ya. Akar 2 dikali akar 3 plus 1 per akar 3 min 1 dikali akar 3 plus 1. Gini aja deh, langsung aja daripada kamu bingung, saya langsung aja ya. Karena kamu juga pasti bisa kok. Caranya gini. Kayak aljabar balik lagi. Akar 2 dikali akar 3 plus 1. Berarti akar 2 dikali akar 3 itu akar 6. Akar 6. Akar 2 dikali 1 sama dengan akar 2. Dikali 1 sama dengan akar 2. Per akar 3 dikali akar 3 sama dengan akar 9. Negatif dengan positif jadi negatif. 1 dikali 1 sama dengan 1.
Gitu, langsung aja. Akar 6 ditambah akar 2, nggak bisa. Jadi tetap akar 6 ditambah akar 2. Kenapa nggak bisa? Kamu lihat lagi yang video sebelumnya. Kalau dia bentuk akarnya tidak bisa kita rasionalkan, jadi nggak usah kamu uraikan lagi, tetap seperti ini aja. Kan kalau akar 6 itu susah, bukannya susah, sulit untuk kita uraikan lagi. Bisa akar 2 kali akar 3, tapi tetap aja hasilnya bilangan irasional juga. Jadi kalau hasilnya tetap bilangan irasional, jadi nggak perlu kamu uraikan ya. Akar 6 ditambah akar 2, karena kita susah untuk merasionalkannya, jadi tetap nggak usah dirubah, jadi tetap akar 6 ditambah akar 2 per akar 9 tadi sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan akar 6 ditambah akar 2 per 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sampai sini masih bisa nggak kita lanjutin? Kalau misalkan masih bisa, kamu lanjutin. Tapi kalau kita lihat yang atas ini udah bentuk irasional, udah nggak bisa. Bu, bukannya akar 6 ditambah akar 2 itu akar 8, itu salah, bukan akar 8. Kalau dikali bisa, tapi kalau ditambah dia harus memiliki angka yang sama. Akar angka yang sama. Kalau angkanya berbeda itu nggak bisa. Gitu. Paham ya? Diingat lagi. Terus kalau udah begini kan udah nggak bisa lagi, Bu. Oh ya udah, sampai sini aja jawaban kamu. Berarti ini jawabannya. Akar 6 ditambah akar 2 per 2. Oke. Nah, kemudian yang C. Yang C ya. Kalau yang C ini sama-sama memiliki dua suku, pembilang memiliki dua suku, penyebut juga sama memiliki dua suku. Bagaimana caranya? Sama aja dikalikan dengan penyebut per penyebut, tapi dengan tanda yang berbeda, tapi kebalikan tandanya. Kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif. Nah, sekarang 2 plus akar 3. Iya bener. 2 plus akar 3 per 2 min akar 2. Kita rasionalkannya dengan cara kita kalikan dengan 2, kan ini 2 min akar 2, berarti kamu kalikan dengan 2 plus akar 2, karena kebalikan dari min sama dengan plus. Oke, berarti kita rasionalkan menjadi 2 plus akar 3 per 2 min akar 2 dikali 2 plus akar 2. Dari mana plus? Karena kebalikan dari min. Per 2 plus akar 2. Tuh. Bu, kenapa sih ini harus sama? Kenapa harus sama? Kenapa juga ini harus sama? Kalau kamu lihat, kalau sama ini kan hasilnya kalau kita bagi jadi 1. Kan angka yang sama kalau di pecahan itu kayak misalkan 2 per 2 itu sama dengan 1. Nah, ini kan tidak merubah. Kalau dikali 1 sebenarnya tetap segini. Tapi karena untuk merasionalkan, jadi harus kita ikutin angkanya dengan penyebut, dengan angka penyebutnya. Oke, lanjut. Nah, yang ini juga sama. 2 dikali 2 sama dengan 4. Akar 3 dikali akar 2 sama dengan, salah deh. 2 dikali 2 sama dengan 4. Terus 2 dikali akar 2 sama dengan 2 akar 2. Kemudian sekarang akar 3 dikali 2 sama dengan 2 akar 3. Terus akar 3 dikali akar 2 sama dengan akar 6. Oke, kita lihat. Oke ya, bener nggak? Tahu 2 kali 2, 4. 2 kali akar 2, 2 akar 2. Akar 3 kali 2, 2 akar 3. Akar 3 kali akar 2 sama dengan akar 2. Ya betul. Nah ini sekarang 2 dikali 2, 4. Negatif sama plus, negatif, akar 2 kali akar 2, akar 4. Bu, kalau yang atas ini dikaliin satu-satu, yang bawah langsung aja. Ya, sebenarnya sama aja, bisa seperti ini, tapi nanti hasilnya tetap ini. Jadi daripada kamu ngitung kebanyakan seperti yang di atas, yang 2 dikali 2, terus 2 dikali akar 2, gitu akan sama, hasilnya tetap aja segini. 4 min akar 4. Kalau nggak percaya silakan coba sendiri ya. Oke, sekarang di sini ada yang sama nggak nih?
Kalau ingat, kalau nggak ada yang sama, akarnya nggak ada yang sama, bilangan akarnya nggak ada yang sama, itu nggak usah kamu samain, udah begitu aja hasilnya. Jadi 4 ditambah 2 akar 2 ditambah 2 akar 3 ditambah akar 6 per 4 dikurang akar 4 sama dengan 2. Baru deh kamu ambil 4 ditambah 2 akar 2 ditambah 2 akar 3 ditambah akar 6 per 4 dikurang 2 sama dengan 2. Udah selesai kan, ini yang atas udah nggak bisa kamu jumlahin lagi, nggak bisa kamu cari lagi berapa hasilnya. Nah, yang bawah bisa nggak kamu ubah lagi? Kalau bisa kamu ubah, kalau nggak jawaban kamu sampai sini udah betul. Tapi kalau misalkan kamu mau ubah lagi ke bentuk persamaan yang lebih paling sederhana, bisa aja nih yang nih. 4 dibagi 2 itu 2, 2 dibagi 2 itu 1 akar 2 berarti ya. Semuanya kamu bagi 2, 2 dibagi 2 itu 1 juga, 1 akar 3, akar 6 dibagi akar 2 kan nggak bisa, bagi 2 kan nggak bisa, jadi tetap akar 6 per 2 gitu. Mau sampai sini boleh, tapi kalau sampai bentuknya pecahan sampai sini jawaban kamu udah betul gitu. Jadi tergantung angkanya. Ini kebetulan aja angkanya itu bikin ribet, tapi kadang di soal-soal biasanya sih nggak begitu ribet. Ini saya kasih contohnya yang agak ribet memang. Oke, sampai sini paham ya? Jadi bagaimana cara merasionalkan bilangan pecahan bentuk akar? Jadi kamu kalikan dengan penyebut dengan penyebut, jadi dengan angka yang sama. Ingat, kalau yang dua suku, lihat tandanya. Kalau positif berarti nanti kamu kalikan dengan angka negatif. Kalau angka negatif nanti kamu kalikan dengan angka positif. Sampai sini selesai materi kita. Ini sebenarnya materi terakhir. Nanti setelah ini saya mau kasih tugas lagi, entah di pertemuan selanjutnya atau setelah kalian nonton video ini. Nanti kita lihat kondisinya. Nanti setelah itu ulangan harian dari yang bilangan berpangkat yang pertama. Jadi pertemuan selanjutnya bisa jadi kita ngebahas soalnya, kemudian tugas soalnya, atau bisa jadi nanti saya langsung kasih tugas biar minggu depannya lagi ulangan harian. Jadi jangan lupa belajar ya. Buat kelas 9, please banget kalian fokus, jangan main-main lagi, kerjain tugasnya karena itu berpengaruh banget buat nilai rapot kalian. Jadi jangan sampai lupa dikerjain tugasnya. Oke, sampai sini semuanya. Selamat belajar, selamat berngebul-ngebul ria. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.